محمدا رسول الله ويقيني. Sahabat Muslim, Thalhah bin Ubaidillah juga termasuk salah seorang sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Beliau tergolong bagian dari as-sabiqun al-awwalun. Perjuangannya dalam Islam tak diragukan lagi. Beliau bahkan pernah sekarat dalam perang Uhud demi melindungi Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai ia memperoleh julukan sebagai seorang syahid yang hidup atau seorang syahid yang bangkit dari kematiannya. Berikut kisahnya dan keteladannya. Tokoh Islam yang satu ini adalah Thalhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah At-Taimi Al-Quraisy Abu Muhammad, putra paman Abu Bakar As-Siddiq. Ibunya bernama Sa'bah binti Abdillah bin Imad bin Malik bin Rabi'ah Ibnu Abkar Al-Hadramiyah Al-Kindiyah. Beliau lahir sekitar 16 tahun sebelum pemutusan Nabi SAW. Thalhah bin Ubaidillah memiliki ciri rambut ikal dan lebat, berkulit sawo matang dan berhidung ramping. Tinggi badannya sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Tubuhnya kuat dan kokoh serta wajahnya bersih dan tampan. Di antara para sahabat, beliau adalah sosok yang kaya raya dan dermawan. Beliau menyedekahkan banyak dari hartanya untuk kepentingan Islam dan fakir miskin. Namun hartanya terus berkembang dan perdagangannya terus menguntungkan. Sejak kecil, Thalhah juga sudah belajar berniaga. Karena kecerdasan dan kecerdikannya inilah, beliau sukses dalam perdagangan. Beliau bahkan bisa mengalahkan banyak pedagang-pedagang tua di tanah Arab di kala itu. Pengalaman paling penting dalam hidup Thalhah bin Ubaidillah adalah ketika beliau bepergian ke Syam. Kala itu, Thalhah tiba-tiba mendengar seorang pendeta berteriak-teriak, "Wahai para pedagang, siapakah dari kalian yang berasal dari Mekah?" "Aku berasal dari Mekah," ujar Thalhah. Lalu pendeta itu melanjutkan, "Sudahkah muncul seorang nabi, penutup para nabi yang bernama Ahmad bin Abdullah dari Mekah? Bulan ini pasti akan muncul seorang nabi. Kelak ia akan hijrah dari negerimu ke negeri berbatu-batu hitam yang banyak pohon kurmanya. Ia akan pindah ke negeri yang subur makmur, memancarkan air dan garam. Sebaiknya engkau segera menemuinya, anak muda," kata pendeta itu. Ucapan itu sangat membekas di benak Thalhah. Ia pun pulang ke Mekah mendahului tenggat dari kafilah dagangnya dan mencari kabar mengenai nabi yang baru muncul. Sesampainya di Mekah, orang-orang di pasar memang sedang membicarakan Muhammad bin Abdullah yang menyatakan dirinya sebagai nabi dan rasul. Sejak saat itulah hidayah Islam mengetuk hati Thalhah, dan dengan ditemani Abu Bakar As-Siddiq, beliau pun mengucapkan 2 kalimat syahadat serta langsung memeluk Islam. Sejak memeluk Islam, Thalhah radhiyallahu anhu tak lepas dari siksaan oleh kaum Quraisy. Mereka menunjukkan Naufal bin Khuwailid untuk menganiaya dan mengancam Thalhah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Thalhah mendampingi dakwah Nabi Muhammad SAW sejak Islam masih terpuruk. Ia berkali-kali disiksa, bahkan sampai nyaris meninggal dunia. Kesetiaan Thalhah mendampingi Rasulullah ini dibuktikan dalam perang Uhud, ketika barisan kaum muslimin terpecah belah. Orang-orang yang berada di samping Rasulullah SAW hanyalah 11 orang dari Ansor dan Thalhah bin Ubaidillah dari kaum Muhajirin. Untuk menyelamatkan diri, mereka berusaha mengantarkan Nabi Muhammad SAW ke atas bukit. Namun sayangnya, di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh rombongan musuh. Lalu Rasulullah SAW berujar, "Siapa yang berani melawan mereka, dia akan menjadi temanku di surga." "Aku, wahai Rasulullah," kata Thalhah bin Ubaidillah. "Tidak, jangan engkau. Engkau harus berada di tempatmu," jawab Rasulullah. "Aku saja, wahai Rasulullah," kata seorang prajurit Ansor. "Ya, majulah," kata Rasulullah. Lalu prajurit Ansor itu melangkah maju melawan musuh. Beberapa waktu kemudian, ia pun meninggal dan syahid. Nabi Muhammad SAW kemudian meminta lagi para sahabat untuk melawan orang kafir. Thalhah selalu menjadi sosok pertama yang mengajukan diri. Namun Rasulullah SAW terus menahan Thalhah sampai 11 orang Ansor itu gugur menemui kesyahidan.
Ketika tinggal Tolhah bin Ubaidillah sendirian bersama Rasulullah, barulah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sekarang giliran engkau, wahai Tolhah." Tolhah bin Ubaidillah pun maju dan menyerang pasukan musuh sendirian untuk menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengusir orang-orang kafir yang hendak mendekati Nabi Muhammad. Beliau berusaha menaikkan Rasulullah sendirian ke atas bukit. Selama penyerangan itu, tubuh Tolhah luka berkali-kali. Namun ia berhasil membunuh banyak prajurit musuh. Abu Bakar dan Abu Ubaidah kemudian menemukan Tolhah terkapar tak sadarkan diri. Seluruh tubuhnya penuh luka dan darah segar. Jika tak diperhatikan seksama, tubuhnya yang roboh di tanah dianggap sudah mati karena saking banyaknya tusukan pedang dan luka-luka yang menyabet badannya. Ketika diobati, terdapat sekitar 79 luka bekas tebasan pedang, tusukan tombak, dan tusukan panah memenuhi tubuhnya. Pergelangan tangannya putus sebelah dan ia harus dibebat agar ia tak kehabisan darah. Rasulullah SAW lantas bersabda untuknya, "Siapa yang ingin melihat seorang syahid yang berjalan di atas muka bumi? Lihatlah pada Tolhah bin Ubaidillah." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Tolhah terus hidup sampai di masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kala itu terjadi kesalahpahaman antara Aisyah dan Ali bin Abi Thalib dalam Perang Jamal. Pemicu utama Perang Jamal ini adalah adanya adu domba. Di saat perang berkecamuk, Tolhah yang ada di sebelah kubu Aisyah mendapatkan serangan anak panah beracun di kakinya yang merenggut nyawanya. Beliau mengalami pendarahan hebat. Akhirnya, beliau wafat di usia 60 tahun. Inilah akhir dari seorang syahid. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Muslim, demikianlah kisah Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang dijamin surga. Betapa besar jasanya bagi umat Islam. Maka pantas saja jika namanya masih harum hingga hari ini maupun sampai hari kiamat nanti. Semoga kisah beliau ini bisa memotivasi kita untuk terus memperbaiki diri dan istiqomah dalam agama mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.